Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Pak Ustadz, tapi luar dari tema. Ini masalah khatib Jumat Pak Ustadz. Saya pernah mendengarkan masalah khatib itu ada alasan atau dalilnya, saya kurang tahu. Sebiasanya katanya sebaik naik khatib langsung membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata Ustadz itu, seandainya dia naik membaca A'udzubillah, dilangsungkan basmalah, khatibnya batal. Apa itu memang ada dalilnya atau bagaimana supaya kami tidak was-was? Karena di antara masjid kita ada yang mengamalkannya. Jadi kalau seandainya itu memang batal, apakah sholat tadi kita makmumnya termasuk ikut batal? Begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu termasuk perkara yang membatalkan khutbah atau tidak. Itu kan berlaku sebelum khutbah. Jadi perkara yang membatalkan khutbah ini ya nggak ada sebenarnya. Apa coba perkara yang membatalkan khutbah? Tidak ada perkara yang membatalkan apa? Khutbah. Berbicara ketika khutbah saja tidak membatalkan khutbah. Khutbah itu nggak batal. Tapi khotib ya, khotib yang bicara untuk kemaslahatan khutbah atau untuk kemaslahatan orang yang masuk ke masjid. Satu kali ada orang datang ke masjid, tiba-tiba duduk. Maka baginda Nabi SAW bertanya kepadanya, hal roka'ata. Dalam satu riwayat, hal sholaita, adakah kamu sudah sholat? Nabi itu posisinya apa? Khutbah. Orang ini mengatakan, belum ya Rasulullah. Qum fasalli, berdiri, sholatlah kamu. Kemudian sahabat ini sholat tahiyatul masjid. Ini terjadi pembicaraan di tengah-tengah khutbah. Pernah satu kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sedang berkhutbah, sedang khutbah. Ini Utsman bin Affan datang. Ini hadisnya banyak tentang bicara dalam khutbah. Utsman bin Affan datang. Terlambat, masbuk. Maka sama Sayyidina Umar bin Khattab ditegur, wal Utsman, kenapa kamu ini masbuk, terlambat? Karena Sayyidina Utsman ini kan akan jadi contoh, akan jadi teladan sampai hari kiamat ini. Namanya menantunya Rasulullah. Utsman aja pun pernah masbuk kok ya apa-apa. Kan nanti gitu takutnya. Ini kekhawatiran Sayyidina Umar. Maka beliau tegur, wahai Utsman, kenapa kamu ini masbuk, terlambat? Maka Utsman mengatakan ada satu urusan yang penting yang menyebabkan aku terlambat. Begitu suatu selesai, saya langsung sholat masjid. Bahkan saya tidak mandi. Saya nggak mandi Jumat karena saking buru-burunya. Sama Sayyidina Umar ditegur lagi, udahlah telat, nggak mandi Jumat. Ini terjadi ketika khutbah. Pernah juga ketika Sayyidina Umar bin Khattab naik di atas mimbar, tiba-tiba Allah bukakan kasyaf pada beliau. Beliau nampak orang muslim terdesak dalam pertempuran. Ini jaraknya lebih dari 1000 km. Umar bin Khattab nampak depan mata beliau ketika khutbah. Tuh, jemaah sedang berjihad. Beliau sedang khutbah di Madinah. Maka beliau langsung berteriak, ya Sariyatul Jibal, ya Sariyatul Jibal. Wahai pasukan naik ke atas bukit, wahai pasukan naik ke atas bukit. Dan suara beliau Allah sampaikan sampai ribuan kilometer. Ini Umar memandu pasukan ketika khutbah. Maknanya berbicara dalam khutbah pun tidak membatalkan khutbah. Lah kalau khotib buang angin cemana? Terbuka aurat, buang angin misalnya. Maka khotibnya digantikan dengan yang lain. Karena syaratnya khotib ini harus suci. Tapi kalau orang yang dengar
nggak harus suci. Khotib itu harus suci, tutup aurat. Kalau khotibnya batal, ya digantikan sama yang lain. Nah gitu. Jadi khutbah ini nggak batal dengan mengucapkan itu tadi. Itu nggak membatalkan apa? Khutbah. Kecuali kalau syarat rukun khutbah nggak terpenuhi, baru khutbahnya batal.